Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Sehingga kita semua bisa berkumpul di acara webinar ini dengan tema merancang pembelajaran asik di rumah berbasis hasil MIR. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta pengikutnya dan kepada kita semua selaku umatnya. Yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Ihsan Talib, yang terhormat Direktur Pendidikan YPSJ, sekaligus narasumber kita hari ini Bapak Munib Khatib, yang terhormat Wakil Direktur Pendidikan Ibu Agus Ayurianti, yang terhormat Kepala SD Silaturahim Ibu Ade Anah Mutmainah, tidak lupa yang terhormat Ayah Bunda yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kita kali ini. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ayah Bunda, sebelum ke materi, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Eliwati SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eli yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita,
yaitu Bapak Munib Khatib. Kepada beliau kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertama-tama terima kasih saya haturkan ini kepada ayah bunda yang bergabung ya di acara Quality Time ini, meskipun hari libur. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman di manajemen, Bu Ayu, kemudian Bu Ade, Kepala SD SIS, dan semua panitianya. Hari ini saya izin sharing ya, ini dari hasil Multiple Intelligence Research tentang bagaimana kita ini sebagai orang tua bisa bersama dengan anak kita mendesain proyek yang kreatif atau aktivitas yang kreatif di rumah. Nah, apalagi kan ini masih masuk ke musim pandemi ya, yang kita jujur tidak tahu kapan ini berakhir. Ada satu kenalan saya yang bekerja di Jerman dan beliau bekerja dari Indonesia tentunya dengan webinar atau online. Itu bercerita kemarin ke saya, ini sekitar 1 minggu yang lalu, bahwa kalau di Jerman itu muncul ketentuan sekolah itu akan PJJ sampai 3 tahun ke depan. Bayangkan Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau ada perubahan, nah baru dibuka sekolah. Jadi semua online ini sampai 3 tahun ke depan. Mungkin kebijakan politiknya agak beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kemarin Januari buka, ternyata masih nggak bisa. Tahun ajaran baru nanti Juli buka, ternyata tidak bisa. Misalkan nanti mundur-mundurkan terus. Tapi kalau di sana, katanya di Jerman khususnya itu langsung panjang gitu. Tapi kalau pandeminya selesai, ada indikator yang bagus, itu baru dibuka. Jadi panjang dulu, kemudian bisa diperpendek. Kalau di sini kan enggak, pendek-pendek nanti akhirnya lama gitu. Nah, karena itu saya pikir materi hari ini mendesain proyek yang kreatif itu menjadi hal yang penting akhirnya. Supaya hubungan kita sama anak kita itu selalu harmonis. Nah, khusus untuk acara hari ini, kita punya batasan proyek kreatif yang ingin saya share itu adalah untuk anak-anak saya atau siswa saya yang kelas 1, 2, dan 3. Ini katakanlah di SD kecil gitu ya. 4, 5, 6, nah mudah-mudahan nanti ke depan itu kita berbagi untuk orang tua yang kelas 4, 5, 6. Nah, jadi khusus hari ini itu adalah yang di kelas 1, 2, 3. Ada 6 atau 7 proyek ya nanti yang akan saya share gitu. Dan nanti saya munculkan nama ya, nama-nama siswanya siapa yang kemungkinan besar tepat untuk mengerjakan proyek ini. Nah, nanti ayah bunda yang menjelaskan kembali kepada anak-anaknya. Nah, saya izin share materi, nanti materinya setelah selesai acara ini dalam bentuk PDF, insya Allah langsung di-share kepada ayah bunda.
Nah, saya mau cek apakah sudah terlihat slide saya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak, sudah. Nah, saya mulai ya. Mendesain proyek kreatif di rumah dari hasil MIR. Jadi ini dari hasil Multiple Intelligences Research data yang kita terima ya di kelas 1, 2, dan kelas 3. Nah, yang pertama, apakah hubungannya sebenarnya mendesain proyek kreatif, aktivitas yang kreatif, pembelajaran yang kreatif ini dengan kecerdasan anak kita? Apa betul ini meningkatkan kecerdasan? Nah, ini dulu, Ayah Bunda. Jadi ada 4 poin yang ingin saya jelaskan singkat. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan itu adalah rangkaian dari beberapa kemampuan. Nah, mungkin kalau Ayah Bunda sering ikut quality time saya tentang multiple intelligence, ini sudah bukan hal yang asing. Jadi misalkan kalau ada anak punya kecerdasan bahasa, itu sebenarnya anak itu punya rangkaian dari 1, 2, atau beberapa kecerdasan yang terangkai. Contoh, anak punya kecerdasan bahasa itu pasti biasanya punya kemampuan berbicara atau ya, bukan dan ya, atau kemampuan menulis gitu, atau kemampuan berdiskusi, kemampuan bernegosiasi, dan lain-lain. Jadi rangkaian dari beberapa kemampuan ini itulah dinamakan kecerdasan. Kalau anak kita punya kecerdasan kinestetis misalkan, gerak, maka anak kita akan punya kemampuan-kemampuan yang terangkai menjadi kecerdasan kinestetis yang dominan itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini tentang bakat. Bakat adalah aktivitas anak yang berujung pada kemampuan yang khas. Itu bakat. Jadi bakat itu aktivitas yang disukai oleh anak gitu. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, itu memunculkan kemampuan yang khas. Padahal kita tahu kemampuan tadi adalah bagian dari kecerdasan. Nah, mulai terkait ini antara bakat, kemampuan, dan kecerdasan. Ada pertanyaan yang sering saya dapati. Pak Munif, apakah aktivitas yang disukai anak itu ada yang tidak berujung pada kemampuan? Ada, seperti anak kita suka makan, suka tidur, itu kalau diteruskan tidak akan muncul kemampuan yang khas. Nah, jadi itu bukan bakat. Tapi kalau aktivitas anak kita suka coret-coret, apakah itu di kertas, di tembok, itu kalau diteruskan, fokus, nah ini akan berujung pada kemampuan yang khas, yaitu apa? Menggambar, mungkin mendesain, dan lain-lain. Nah, jadi ini hubungan bakat, kemampuan, kecerdasan. Kemudian yang ketiga, kecerdasan itu ternyata punya sumber. Nah, sumbernya itu adalah 2, yaitu kebiasaan anak kita kreatif, menciptakan karya-karya baru yang punya nilai budaya, dan kebiasaan anak kita mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, problem solving, masalah apapun ini. Nah, karena itu kebiasaan kreatif terutama ini tiba-tiba berkaitan erat dengan kecerdasan anak kita. Nah, malah menjadi sumber. Saya sering bilang ada 2 kaki dalam kecerdasan anak kita. Kebiasaan kreatif dan kebiasaan problem solving. Nah, karena itu kita bisa simpulkan mendesain proyek kreatif di rumah itu insya Allah akan meningkatkan kecerdasan anak kita. Jadi terangkai ini sebenarnya. Nah, proyek itu apa? Ini penting dulu. Nah, dalam literatur yang saya pelajari,
ternyata proyek itu bisa dikelompokkan menjadi 3 besar, Ayah Bunda. Yang pertama, ketika anak kita melakukan performance, unjuk kerja. Bahasa Inggrisnya do it, nah, melakukan. Itu adalah proyek. Jadi di situ saya tulis aktivitas melakukan sesuatu yang dapat dilihat berupa penampilan anak, praktek bekerja anak kita, perilaku anak kita, itu namanya performance. Contoh ketika anak kita melakukan presentasi, bercerita, main drama, baca puisi, dan lain-lain, itu adalah performance. Nah, itu project sebetulnya. Nah, kelompok yang kedua, Ayah Bunda, adalah produk atau karya. Nah, ini bahasa Inggrisnya make. Kalau tadi kan do, ya, ini make. Jadi aktivitas membuat suatu karya yang dapat dilihat berupa hasil dari sebuah proses kerja dan berpikir berupa barang atau benda. Contoh membuat poster, menulis. Jadi anak kita kalau menulis itu bukan performance, tapi itu adalah karya. Nah, meskipun semuanya itu namanya project. Dan yang kedua adalah investigation atau investigasi yang bahasa Inggrisnya itu try. Try itu apa? Mencoba. Ya. Apa itu aktivitas yang mengandung unsur investigasi berupa penelitian, penyelidikan, pencarian, dan lain-lain. Contoh, ketika anak kita melakukan eksperimen, melakukan identifikasi terhadap suatu objek dan lain-lain, nah, itu namanya investigasi. Nah, ketiga keluarga besar ini, performance, product, investigation, atau unjuk kerja, karya, dan investigasi, itu namanya project. Jadi betapa banyaknya sebetulnya project yang bisa kita buat bersama anak-anak kita di rumah. Nah, sekarang ketika kita dapat ide banyak membuat project, maka saya izin memberikan tips ini. Bagaimana menyaringnya proyek-proyek yang banyak tadi berupa ide-ide itu yang berkualitas. Nah, ini saya pikir kita sebagai orang tua harus paham. Nah, ada 4 saringan, ya kan? 4 poin ciri-ciri dari proyek ini berkualitas. Yang pertama adalah proyek ini buat anak-anak baru, new experience, pengalaman baru bagi anak kita. Itu sudah keren. Yang kedua, proyek yang dibuat ini menyelesaikan masalah tertentu atau problem solving, itu keren. Jangan sampai proyek yang dibuat itu tidak menyelesaikan sesuatu, masalah sesuatu. Yang ketiga, benefit. Proyek itu punya manfaat. Meskipun manfaatnya itu hanya 1 orang aja untuk anak kita. Itu is okay. Ya kan? Apalagi manfaatnya itu bisa diberikan kepada kelompok atau universal, banyak orang. Dan yang keren adalah proyek itu berupa gerakan. Proyek yang dapat dilakukan terus-menerus, berkelanjutan. Ya kan? Nah, kalau ada ciri-ciri ini dari 4 proyek itu, maka insya Allah proyek itu sah untuk kita lakukan bersama anak kita. Ya kan? Ini atau ya, baru atau problem solving, atau benefit, manfaat, atau berupa gerakan. Biasanya dengan sendirinya nyambung ini 4 ini. Nah, saya langsung ini memunculkan 1 proyek begitu. Nanti saya ulas dari sisi multiple intelligences-nya. Kemudian saya munculkan nama siswa-siswa yang kalau bisa nanti siapa orang tuanya bisa langsung melakukan proyek ini. Kadang-kadang nanti 1 anak ketemu
2 proyek rata-rata di sini. Nah, kalau bisa di bulan ini ayah bunda bisa langsung ya, misalkan setelah acara ini sore baru bisa mendesain sama anaknya, wah luar biasa. Proyek yang pertama itu adalah cerita heboh. Ini judul-judul dari saya sendiri, ya, supaya gampang lah kita pahami. Apa itu? Anak diminta bercerita tentang kejadian yang menghebohkan atau berkesan di sekolah atau lingkungannya, tentang perasaannya dan lain-lain. Sekarang sekolahnya pakai online. Nah, apa yang kira-kira terjadi ketika pembelajaran online itu? Apakah ada seorang guru yang menemukan siswanya tidur di situ, ya kan? Atau bagaimana? Nah, jadi orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bercerita ini. Nah, ini contohnya lucu sekali. Terus kata Hawa ada gitu. Pada satu hari Nabi Adam sama Siti Hawa ada di surga, terus makan buah puri gitu, terus ada iblis. Apa nggak kedengeran? Nggak kedengeran apa? Makanlah. Yang kencang coba. Makanlah pohon kudi ini. Oke, terus? Terus kata Allah nggak boleh. Tapi ternyata Adam sama Hawa ada sama Hawa teh apa? Makan buah kudi. Terus kata Allah nggak boleh. hukum sama Allah nih gimana jadinya? Adam sama Hawanya Lempar. diapain? diusir. Ke bumi. Adam teh manggil Hawa gitu. Terus Kata Hawa teh Adam gitu. Adam sama Hawa ketemunya di mana? Ketemunya di bumi. Ya, ini ice breaking lah ya, lucu sekali. Nah, proyek cerita heboh ini adalah proyek yang ketika kita lakukan bersama anak dalam waktu tertentu, lalu berkelanjutan, ini bisa memperkuat kecerdasan bahasa anak kita. Nah, kecerdasan bahasa itu apa? Kecerdasan yang di dalamnya punya sederet kemampuan ini tadi. Nah, tadi kan saya jelaskan ya, kecerdasan adalah rangkaian dari beberapa kemampuan yang saling bekerja sama. Dengar, bicara, membaca, menulis, mengingat, dan seterusnya. Nah, ini prosedurnya. Nah, jadi proyek cerita heboh ini yang melatih kecerdasan linguistik. Nah, ada prosedurnya. Yang pertama, kita sepakat sama anak dulu untuk setiap hari bercerita tentang kejadian, pengalaman, atau perasaan anak kepada orang tuanya. Kita sepakat, oke ya? Nah, mau cerita. Nah, yang kedua, tentukan waktunya kapan ya untuk anak bercerita ini. Bisa sore hari atau saat anak mau tidur. Ini kayak pengganti dongeng sebelum tidur. Kalau dongeng orang tuanya yang bercerita, ini anak yang bercerita. Nah, tentukan waktunya itu. Tidak harus setiap hari sore saja, tidak, tapi bisa bergantian. Nah, yang ketiga, supaya anak tidak bingung, orang tua memberi contoh dulu cerita heboh, baik yang berkaitan dengan orang lain atau sebuah kejadian atau perasaan terhadap sesuatu agar anak paham. Nah, kan kita bisa memberikan contoh, ya kan? Itu sampai anak itu paham, oh seperti ini cerita heboh itu. Lalu berikutnya, ketika anak bercerita berdasarkan hayalannya, bukan kejadian yang sebenarnya, maka nggak apa-apa kita biarkan saja gitu. Sebab
yang ingin dilatih itu adalah kebiasaan dia bercerita gitu. Bukan ceritanya ini nyata atau hayalan gitu. Kadang-kadang anak-anak itu melebih-lebihkan ceritanya, ya enggak apa-apa gitu. Ya kan? Enggak apa-apa. Misalkan dia cerita, "Mama, tadi waktu belajar pagi ada temanku tidur, ditanya sama ustazah enggak jawab. Ternyata tidur gitu. Habis tidur terus jatuh. Padahal enggak jatuh sih gitu. Itu dilebih-lebihkan. Itu oke, biarkan aja gitu. Karena kita fokus kepada melatih dia untuk terbiasa berbicara. Kemudian kalau sudah selesai, dilihat nanti durasinya ya kan, jangan dibatasi dengan ketat ya ayah bunda ya. Anak kadang-kadang kalau sudah dapat feel-nya itu, wah dia akan ngoceh, ngomong terus. Biarkan saja. Tapi kalau sudah selesai, nah tolong kita sebagai orang tua ada dialog. Apakah bertanya gitu, pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu ya, seputar ceritanya tadi. Jadi tercipta dialog lah itu. Nanti anak menjawab. Nah kita nggak usah terlalu fokus pada jawaban anak kita, benar atau salah ya kan. Itu. Tapi yang penting ada dialog. Nah, yang terakhir, nah ini yang keren. Orang tua menyimpulkan cerita tersebut dengan kesimpulan yang mempunyai nilai karakter positif kepada anak kita. Nah, apa saja? Seperti tadi kalau di ice breaking tadi ada Nabi Adam sama Nabi Hawa ya anak kita bercerita. Kira-kira kesimpulannya apa karakter itu, ya kan? Misalkan akibat melanggar perintah Allah, gitu. Nah, orang tua menyimpulkan itu. Nah, apapun tergantung dari cerita anak kita. Nah, tenang aja ya bunda, nanti materi ini akan kita share kepada ayah bunda. Jadi biar prosedurnya bisa dibaca nanti mungkin di-share melalui handphone bisa. Nah, saya yakin dengan 6 poin inti prosedur ini ayah bunda memahami. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Nah, ternyata ketika anak kita tiap hari secara kontinu itu dibiasakan oleh lingkungannya untuk bercerita. Yang pertama, melatih kemampuan anak kita untuk berbicara. Ini penting sekali. Yang kedua, nah, melatih kemampuan anak kita untuk mengkaitkan kejadian atau hayalannya dalam benaknya itu dalam bentuk cerita. Nah, ini latihan yang luar biasa, mengaitkan sebuah peristiwa nyata atau hayal dalam bentuk sebuah cerita. Nah, ini tidak sembarang orang bisa, ya kan? Dan kalau tidak kita latih dari kecil, kita sekarang banyak menyaksikan banyak sekali orang-orang sudah dewasa susahnya untuk menyampaikan sesuatu, padahal sudah di pikirannya itu. Sudah di ujung bibirnya, cuman aduh susah sekali. Nah, mudah-mudahan dengan cerita heboh sebagai proyek ini melatih anak kita. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kepercayaan diri anak kita itu akan meningkat. Ya kan? Kepercayaan diri akan apa? Berani berbicara. Nah, ini sangat penting sekali ya. Dan yang keempat adalah otomatis akan terjadi keterbukaan komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah, bayangkan kalau tiap hari di waktu tertentu santai, mungkin total semua ini bisa 30 menit, bisa 1 jam ya bunda ya. Bayangkan kalau Senin sampai Minggu, ya kan, anak kita dibiasakan ini. Wah, itu akan luar biasa. Nah, dan mudah-mudahan ini sangat murah, tidak ada biaya sama sekali. Gitu. Nah, karena itu, ini hasil analisa multiple intelligences. Nah, saya akan sebutkan satu-satu anak-anak kita ini yang diharapkan orang tuanya yang ikut dalam quality time siang ini bisa langsung merencanakan proyek cerita heboh kepada anak-anaknya. Bisa melakukan ini. Nanti kita lihat ya,
1 minggu, 2 minggu, itu gimana? Ada perubahan atau bagaimana nanti? Yang pertama adalah Kancana, kelas 1. Kemudian Ruby Laura, kelas 1 juga. Jadi yang anak kelas 1 itu hanya 2 orang di sini. Kemudian yang kelas 2, nah ini cukup banyak, Halifaya, Asy Fatima Zahra, kelas 2. Nah, ayah bundanya bisa coba ya, seperti ayah bunda Kancana dan Ruby tadi. Kemudian yang keempat adalah Nayara, kelas 2. Lalu Naira, Natasha, kelas 2 juga. Dan berikutnya Syafira Adelia Putri, kelas 2, ya kan. Kemudian Danis Atar Kamil, kelas 2. Nah, mudah-mudahan ayah bundanya bisa mencoba ya, bismillah dicoba gitu. Kemudian untuk anak-anak kelas 3 itu pertama Rafaza Barimuda ya, kelas 3. Kemudian ada Bidara Audrey ya. Damadika kelas 3 juga. Kemudian ada Aisyah Indah Mumpuni kelas 3 dan Nur Alia Ruby Taufika kelas 3. Jadi kelas 3-nya ada 4 itu. Nah, jadi nanti nama-nama ini akan muncul lagi mungkin di proyek-proyek yang berikutnya. Nah, oke. Itu proyek pertama bagi kita analisa anak-anak yang punya dominasi kecerdasan linguistiknya. Nah, mudah-mudahan bisa dicoba ya. Lalu ada proyek yang kedua. Saya namakan pencatat barang. Nah, apa itu? Anak diminta menghitung jumlah barang yang ada di ruang-ruang tertentu dalam rumah sebagai barang inventaris. Wah, ini kalau dilakukan keren ya kan. Kita punya data ini nanti. Orang tuanya punya data ya kan. Berapa ini barang inventarisnya. Di sini ada gambarnya di dapur, di sofa, di tempat tidur, di teras ya kan. Itu pasti ada barang-barang. Nah, ini ice breaking. 5 tambah 5 tambah 5. Yuk dihitung saya mau ngitung kabeh ya. Kocone ngitung kabeh. Nek nangis, kocone ngitung kabeh lho. Iya, Bu. Ya 5 tambah 5 tambah 5. Gimana? Ada berapa? 3. Nenek, terus kurang? Ya 5 tambah 5. Iki 5, iki 5, iki 5. Iki 5, iki 5, iki 5, nang 5. Ayo piro? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iki ki angka piro nek ngene iki kowe? 3. Ha nek 5 iki kepiye? 5. Ah, 5 tambah 5 tambah 5. 5 tambah 5 tambah 5. Terus nang kene tambah 5. Ya sudah bener. 5 tambah 5 tambah 5. Piro? 5 ne nang kene ana siji. Nang kene si loro telu. 5 tambah 5. Kamu tanggung kok. Iya. Ternyata menghitung tidak sederhana ya. Nah, pencatat barang ini proyek yang keren untuk anak-anak yang punya dominasi kecerdasan matematis logis. Nah, saya ingatkan kembali, kecerdasan matematis logis itu adalah anak-anak yang punya kemampuan dari rangkaian yang saya tulis itu, berhitung, menalar, berpikir logis, memecahkan masalah, memprediksi, membuat perencanaan. Nah, sekarang saya coba share prosedurnya bagaimana. Nah, ini sang pencatat barang. Jadi yang pertama, sepakat dengan anak kita untuk mencatat semua barang yang ada pada setiap ruangan di rumah. Nah, mungkin tahap pertama adalah dapur. Ini saya tulis misalkan dapur, karena dapur itu paling banyak isinya. Nah, anak diminta menghitung
jumlah barang yang ada di dapur. Dapat ditambah barang tersebut terbuat dari bahan apa. Misalkan ada tambahan ya. Itu. Nah, kan kita bisa lihat ya di dapur itu ada piring, sendok, macam-macam lah. Jika anak tidak tahu nama bahannya, mintalah mereka bertanya. Nah, jadi nanti di tabelnya itu ada bahan ini. Bahannya ini terbuat dari apa. Itu. Lalu sediakan kertas dan pensil untuk mencatat dan menghitung. Kemudian anak diminta membuat daftar nama barang, jumlahnya, dan bahan. Berikutnya, hasil catatannya dapat ditempel dengan judul yang menarik. Gitu. Dan yang ketujuh, dapat berganti pada ruangan yang lain pada hari yang lain. Nah, kalau sudah dapur, bisa di kamar anak kita, ada barang apa saja. Gitu. Nah, ini salah satu listnya. Judulnya bisa harta karun dapur mamaku, ya kan di kertasnya itu. Nanti ada nomor, ini misalkan ada nama barang, sendok makan, bahannya apa. Nah, ini kadang-kadang anak nggak tahu. Nah, nggak apa-apa, biarkan mereka bertanya. Nah, kita jawab stainless steel. Jumlahnya ternyata di dapur ini ada 110 sendok makan dari stainless steel. Piring makan, nah ini yang dari keramik 75, mangkok sayur dari keramik itu 10, gelas ini yang dari kaca 32. Mungkin ada sendok makan yang dari kayu atau dari plastik. Nah, itu pembedanya adalah bahannya. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan ya, anak kita kelas 1, 2, 3 tiba-tiba seharian membongkar dapur kita, ya kan, untuk menghitung, lalu ditulis. Nah, setelah itu nanti baru digambar hasilnya di satu kertas. Nah, apakah bisa diwarna nanti dan nanti akan ditempelkan di lemari esnya lah. Harta kekayaan dapur mamaku, waduh kayak gitu. Nah, setelah itu nanti bisa pindah ya di ruangan-ruangan yang lainnya. Itu. Nah, apa ini manfaatnya buat anak kita? Yang pertama, tentunya melatih berhitung. Itu. Anak kita menghitung. Yang kedua, melatih anak membuat klasifikasi atau pengelompokan. Nah, ini penting juga ya, sampai dewasa anak kita, kemampuan mengklasifikasi ini sangat penting sebetulnya dalam pekerjaannya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, melatih anak dalam kemampuan mengamati. Nah, ketika anak itu membongkar isi dapur, pasti ada observasi, pengamatan ini apa, bahannya dari apa, gitu. Kemudian melatih kemampuan anak untuk bertanya. Tentunya ini bertanya sama orang tuanya. Nah, ini manfaat-manfaatnya. Nah, mudah-mudahan proyek yang sederhana ini sebagai pencatat barang ya, itu nanti ada manfaat lain. Kita tahulah itu jumlah barang kita ini tiba-tiba bisa tahu ya, kayak tadi itu jumlah sendok berapa kalau di dapur dan lain-lain. Kalau di kamar juga begitu, di ruang keluarga juga begitu. Nah, jadi buat anak-anak kita yang punya dominasi kecerdasan matematis logis, insya Allah aktivitas ini menyenangkan dia, ya kan? Itu. Nah, dari hasil analisa multiple intelligences, proyek ini kalau bisa segera bisa dilakukan untuk anak-anak kelas 1, 2, 3. Yang kelas 1 itu ada 3 ya Bunda, yaitu Arganta Raga Manggala, itu kelas 1. Ada lagi Hisham Abdillah, anak kelas 1 juga. Kemudian yang ketiga Princess Leva Almiranda. Nah, bagi ayah bunda dari ketiga anak ini, nah, ayo coba bisa sore nanti ya kan, jam 4 habis asar gitu, mulai berdiskusi sama anaknya untuk melakukan proyek pencatat barang. Bapak Ibu namanya bisa diganti macam-macam ya. Itu. Nah, untuk anak kelas 2 itu ada 5 ya. Yang pertama adalah Aina Husna Sulaiman, kelas 2. Rasdan Muhasyam Masyhur, kelas 2.
Mikail Abdul Malik, kelas 2, Sultan Fatih Attar Ikta, kelas 2, dan Zahra Almaira Farzana Setiawan, kelas 2. Nah, ayah bunda untuk anak-anak kelas 2 bisa juga segera berdiskusi nih sama anaknya, sang pencatat barang. Kemudian untuk yang kelas 3, ini ada 5 ya. Yang pertama Raisya Rana Bilqis Zakir, kemudian Nur Alia Ruby Taufika, kelas 3, Malika Akila Qadrun Nada, kelas 3, Muhammad Hadi, kelas 3, dan Ali Ridho, kelas 3. Nah, jadi dari hasil analisa, coba dipraktekkan ini. Nah, berarti kalau anak kita mau mempraktekkan ini, bisa-bisa untuk dapur aja butuh beberapa hari. Apalagi dapur kita besar misalkan, banyak barang, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan sampai ngelembur anak kita, ya kan? Tunda saja, oke. Kalau sudah sendok semua selesai, apa lagi? Nah, itu nanti kita yang bantu anak kita. Nah, belum lagi ruangan yang lain. Jadi ini bisa continue ya, bisa panjang ini proyek ini. Nah, itu proyek yang kedua. Berikutnya. Nah, sang kolektor. Jujur, proyek ini jarang ada yang melirik. Padahal sebetulnya sangat penting sekali. Anak diminta mengkoleksi mainan atau benda-benda barang kesukaannya. Itu. Jadi sang kolektor. Nah, ada satu jurnal ayah bunda yang mana membahas tentang kolektor. Ternyata orang Indonesia itu sangat sedikit sekali yang menjadi kolektor, yang mengkoleksi itu. Tapi yang paling banyak itu di Eropa, itu, ya, di Barat lah itu. Jadi kalau ayah bunda pernah lihat TV History itu, yang ada acara-acara koleksi barang-barang bekas dan lain-lain, itu mudah ditemui kalau di luar negeri itu. Ya. Tapi kalau di Indonesia itu masih jarang ya, jarang sekali. Gitu. Ada tapi sedikit jenisnya dan lain-lain. Tapi kalau di luar negeri sampai kadang-kadang kita itu nggak nyangka ada satu barang yang mungkin menurut kita tidak mungkin ini dikoleksi, itu dikoleksi, bayangkan. Nah, ini latihannya adalah sebenarnya dari kecil. Nah, ini sang kolektor. Nah, ternyata mengkoleksi barang itu, mainan atau barang kesukaan, itu adalah memperkuat kecerdasan spasial visual anak kita. Ya kan? Karena anak kita itu yang punya kecerdasan spasial visual itu adalah punya rangkaian kemampuan menggambar, warna, potret, patung, desain, dan mengumpulkan benda-benda. Nah, ini yang koleksi itu. Nah, nggak usahlah mengkoleksi barang-barang yang mahal-mahal dulu, tapi yang di sekitar kita itu bisa nanti jadi bahan koleksi. Ini prosedurnya. Jadi orang tua berdiskusi dengan anak untuk menentukan barang atau mainan apa saja yang akan dikoleksi. Itu. Sampai saya sering bilang begini, kalau anak kita suka sama pensil katakanlah, atau pulpennya gitu, maka itu kalau sudah habis jangan dibuang, jadikan itu koleksi. Wah, bayangkan nanti anak ini panen koleksi ini kan tidak sebentar, tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu akan nambah nanti barang koleksinya. Ayah bunda bisa bayangkan ya, kalau anak kita kelas 1 SD mulai diajak untuk mengkoleksi sesuatu barang, apalagi barang itu nanti berguna, kira-kira
ketika mereka dewasa sudah bagaimana ini? Benda koleksinya ini kan luar biasa. Gitu. Nah, yang nomor 2 prosedurnya adalah orang tua memberi informasi tempat untuk menemukan barang-barang tersebut. Ya kan? Jadi misalkan sudah ditentukan ini mengkoleksi benda A gitu. Nah, orang tua ngasih informasi kepada anaknya, kamu bisa cari benda-benda ini di tempat ini dan lain-lain. Jadi biar ada guidance anak kita berburu barang yang disukai itu di mana gitu. Yang ketiga, orang tua memberikan literasi tentang barang yang dikoleksi, terutama dalam bentuk bacaan. Nah, jadi ketika anak kita mengkoleksi gantungan kunci misalkan, atau anak kita mengkoleksi pensil tadi, maka kita bisa memberikan bacaan kepada anak kita yang bergambar, misalkan tentang sebenarnya pensil ini siapa sih yang menemukan dulu, ya kan? Ini bagaimana itu tinta bisa atau pena ada tintanya itu bisa dulu bagaimana? Itu banyak literaturnya. Nah, anak kita akan tergerak untuk membaca sebetulnya ketika bacaannya itu cocok dengan benda yang dikoleksi. Nah, ini lintas kecerdasan akhirnya. Dengan mengkoleksi spasial visualnya dapat dan linguistiknya juga dapat. Nah, kemudian yang nomor 4, kita menyediakan tempat koleksinya. Nah, ini mungkin yang butuh tempat ya koleksinya itu. Nah, dari kondisi di rumah itu disesuaikan nanti. Kemudian berburu barang koleksi secara berkala. Nah, baru kita kasih kesempatan anak kita untuk berburu, nyari itu. Ya kan? Kemudian anak membuat daftar barang yang dikoleksi. Nah, kalau sudah dapat 1, 2 itu ditulis di daftar. Ya kan? Itu ditulis ini dapat ini, sudah ini pada tahun atau pada tanggal ini. Nah, kita ajarkan itu kolom-kolom di koleksinya itu. Sehingga kita tahu total nanti selama 1 bulan sudah ada berapa benda yang dikoleksi, apa saja itu jumlahnya berapa. Dan yang terakhir adalah merawat tentunya barang yang dikoleksi. Nah, anak kita punya kerjaan rutin merawatnya, membersihkannya, dan lain-lain. Nah, ini prosedurnya. Mudah-mudahan bisa difahami ya dengan prosedur yang sederhana ini. Apa manfaatnya? Kalau anak kita sudah dibiasakan dari kecil mengkoleksi benda kesukaannya, maka dia seperti punya identitas diri. Identitas diri. Nah, aku suka ini. Gitu. Saya dulu aja sayang ya tidak mengkoleksi, tapi saya sekarang mengkoleksi meskipun sudah terlambat ya. Yaitu saya suka sekali Vespa, ya kan? Karena saya ingat sekali ketika saya kecil dulu TK itu almarhum abi saya kalau nganterin sekolah itu pakai Vespa dulu. Gitu. Karena itu saya suka sekali dan ketika dulu dibelikan mainan motor-motoran itu saya pilih Vespa gitu. Ternyata kebawa sampai sekarang ya, nggak bisa dipisahkan ini dari Vespa. Itu. Sayang waktu itu kita tidak diminta oleh orang tua untuk mengkoleksi Vespa. Sayang sekali ya. Itu. Tapi kalau waktu boleh diputar ulang pasti itu. Nah, akhirnya ketika usia 40 tahun setelah saya nulis buku Sekolahnya Manusia itu baru saya nyoba mengkoleksi Vespa kecil-kecil itu yang dari besi. Saya ini banyak akhirnya kita dapat ya kan. Itu. Nah, yang kedua, belajar soal tanggung jawab. Merawat ini kan, merawat itu barang koleksi itu adalah tanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah membuat koneksi dengan teman yang memiliki hobi yang sama. Nah, ini nanti ketika sama benda koleksinya, anak-anak kita akan punya komunitas. Komunitas ini network, jaringan, dan akan bermanfaat ke depannya buat anak kita. Yang keempat,
dengan membiasakan anak kita mengkoleksi benda, itu bisa ngatur keuangan anak kita. Kalau kita kasih jajan gitu, anak kita akan bilang apa? Aku mau beli koleksiku ah. Nah, itu. Kan tempatnya tadi sudah ditunjukkan gitu. Jadi dia tahu kadang-kadang kalau mau berburu benda koleksi itu harganya sekian, dia akan menabung uang dan lain-lain. Dan yang kelima, ini yang penting juga, mengasah beberapa keterampilan penting seperti menghitung, mengenal pola, kategori, memberi label dan lain-lain. Nah, ayo ayah bunda, saya pikir mumpung belum terlambat ya kan, anak kita masih kecil, karena ingat ya, mengkoleksi itu seperti menanam benih yang panennya itu bukan besok atau lusa, tapi ada beberapa waktu ya kan. Dan ini yang keren adalah tambah lama panennya itu potensi banyaknya benda koleksi itu tambah luar biasa, apalagi sampai berharga nanti. Siapa tahu mulai SD diajarkan mengkoleksi, ketika anak kita kuliah gitu, koleksinya banyak dan itu dinilai rupiahnya itu luar biasa. Ya kan, tergantung kan benda yang dikoleksinya apa. Nah, itu bisa akhirnya untuk bayar biaya kuliah anak kita bisa juga. Nah, sekarang inilah siswa-siswa, ya kan? Ini banyak sekali ya ternyata hasil analisa kami itu di kelas 1, 2, 3. Nah, di slide ini itu ada 7 orang siswa yang kelas 1. Ya kan? Nah, ini ada yang nama yang tadi ada gitu, berarti dapat 2 proyek ya. Pertama, M. Hafizi Al-Faruqi, kelas 1. Nah, ada Marsha Jasmine, kelas 1. Ada Princess Liva Almiranda, kelas 1. Ruby Laura, kelas 1. Arganta Raga Manggala, kelas 1. Delisha Nadifa, kelas 1. Ada Kancana lagi, kelas 1. Nah, ini yang kelas 1. Nah, nanti saya akan share ini materinya ini ke ayah bunda. Bagi ayah bunda, orang tua anak-anak kita ini yang kelas 1, nah, ayo sore nanti ini atau besok kita berdiskusi tentang mengkoleksi apa ini tadi anak-anak. Ya kan, Bapak Ibu yang bisa juga punya ide kalau anak kita belum punya ide gitu. Yang kelas 2 ada 10 ya, banyak sekali. Aina Husna Sulaiman, kelas 2. Nayara Sanum Hananto, kelas 2. Naira Natasha, kelas 2. Ini. Muhammad Ardi Akhtar, ya, kelas 2. Sultan Fatih, kelas 2. Syafira Adelia Putri juga, kelas 2. Aleandra, kelas 2. Zaiden, kelas 2. Danis Atar, kelas 2. Dan Amira Izzati Putri, itu kelas 2. Nah, ada 10 yang di kelas 2. Nah, ayah bundanya, ayo bisa segera mendesain proyek sang kolektor. Nah, untuk yang kelas 3 ada 4. Afifah Haya, kelas 3. Fiza Aulia, kelas 3. Bayu Abdi Maulana, kelas 3. Dan Rafaza Barimuda, kelas 3. Nah, jadi mudah-mudahan bisa segera ya didesainkan, mudah-mudahan. Nah, proyek yang keempat, family tree. Jadi membuat pohon keluarga sampai batas yang maksimal. Pohon keluarga. Ya kan? Nah, ini penting sekali ya. Itu. Seperti ini kan pohon ini. Nah, ini adalah melatih anak yang dominan kecerdasannya adalah interpersonal, kecerdasan bergaul. Nah, saya refresh kembali. Apa itu kecerdasan interpersonal? Kecerdasan anak kita yang terdiri dari rangkaian kemampuan seperti di slide. Bergaul, memimpin, kepekaan sosial, negosiasi, bekerja sama, empati, dan lain-lain. Nah, ini India ya, India punya hak cipta family tree.
Ya, sayang ya, India yang mendapatkan hak ciptanya. Ini sampai diolimpiadekan. आपके परिवार को नहीं? हमारे परिवार को भी बताता है। कौन कौन है आपके परिवार में बताओ? ये मम्मी, यहाँ पर मम्मी की बहन है, उसे हम यहाँ से शुरू करो ना। यह दादा दादी है, हमारे दादा दादी है, दादा दादी के पुत्र मम्मी पापा है। यह मम्मी की बहन है, मम्मी की बहन को हम मौसी करते हैं और उनके पति को हम मौसाजी करते हैं। यहाँ पर मम्मी के भाई है। Iya. Nah, bagaimana prosedurnya? Yang pertama, orang tua memberikan pemahaman kepada anak tentang konsep family tree. Ya kan? Kalau ayah bunda menikah itu sejajar, horizontal, orang tuanya mereka satu di atas, anaknya satu di bawah, kayak gitu itu konsepnya. Yang kedua, menyiapkan bahan, apakah kertas, pensil, foto, lem, ya kan? Kadang-kadang ada fotonya juga. Nah, biasanya ini kertas manila yang dipakai ya. Kemudian yang ketiga, anak diminta belajar mencari data dari anggota keluarga yang paling tua. Nah, jadi di rumah kan ini musim pandemi, tiba-tiba anak kita kontak neneknya, ya kan, untuk cari data. Sebenarnya nenek itu anaknya berapa sih, Nek? Gitu. Nah, dicatat sama anak kita. Atau siapa lagi keluarga yang punya informasi. Nah, jadi diminta belajar mencari data ini. Yang keempat adalah menyusun baru. Kalau sudah data-data itu disusun ya. Terserah bentuknya, bebaskan anak-anak, ya kan? Itu. Menyusun family tree dengan panduan orang tua. Asal tidak salah ya. Apa yang atas itu adalah orang tua, atasnya lagi itu orang tuanya dari yang di bawah. Kalau di bawahnya itu anaknya dan lain-lain. Nah, kemudian kalau sudah jadi, anak diminta mempresentasikan hasil family tree-nya. Oh, itu lucu kayak tadi ya, yang di India itu kan dipresentasikan nama dia. Dan itu sudah diolimpiadekan. Artinya anak SD di Finlandia, di India itu pasti seperti ujian nasional lah kayak gitu ya. Itu membuat atau harus mempresentasikan family tree-nya kepada gurunya, kepada pengawas dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan family tree ini bisa dicoba ya, ayah bunda ya. Nah, manfaatnya apa? Luar biasa. Jadi mengenalkan anggota keluarga yang dekat dan yang jauh, ya, yang masih hidup dan yang sudah wafat, bisa tahu anak kita. Itu. Kemudian menambah keakraban tentunya, menjalin terus silaturahmi, lalu punya data silsilah keluarga, garis keturunan, ya kan. Kemudian menyadari bahwa kita itu tidak sendiri. Nah, kamu itu banyak loh keluarganya, ya kan, tidak sendirian. Gitu. Dan yang keenam adalah menghindari terjadinya sikap individualis. Gitu. Nah, bisa dicoba ya, ayah bunda. Nah, siapa ini yang dominan kecerdasannya di interpersonal? Nah, kita lihat ini. Family tree. Untuk kelas 1 itu Delisha Nadifa. Yang kedua, Noval Afkar. Yang ketiga, Fahra Afial. Kelas 1, kemudian Joan Ararya, mudah-mudahan saya tidak salah ketik ya, kelas 1. Delisha, Noval, Fahra, dan Joan. Nah, silakan ayah bunda dari anak-anak saya ini bisa nanti mulai berbicara kepada anaknya tentang Project Family Tree. Yang kelas 2 itu ada 3. Rehan, lalu Halifaya, ya kan? Asy Fatimah Zahra, kelas 2, kemudian Muhammad Ardi Akhtar, kelas 2. Nah, ayah bunda bisa coba ini nanti berdiskusi juga sama anaknya. Nah, yang kelas 3 ini cukup banyak, ada 5 ya. Noval Askia,
kelas 3, Aisyah Indah, Ilham Arif Hidayat kelas 3, Raisa Rana ya. Kemudian Aisyah Fatimah Khadijah kelas 3. Nah, family tree sampai pada batasan maksimal. Itu. Nah, mudah-mudahan ini proyek yang menyenangkan ya, apalagi dengan ada warna-warni di kertas manilanya. Biarkan anak-anak kita lah yang mendesain ya. Kita hanya memandu saja. Nah, proyek yang kelima adalah membuat schedule, jadwal aktivitas. Jadi dalam bentuk mingguan atau bulanan. Nah, saya pernah dapat pelatihan ya di Singapura, cukup lama, udah 10 tahun yang lalu lah. Yaitu bagaimana cara orang tua itu mendesain schedule anaknya selama 1 bulan. Kalau bisa 1 bulan, bisa bulan kedua dan lain-lain. Ada pelatihannya ternyata, ya kan, untuk mendesain jadwal itu. Nah, bagi anak yang mempunyai kecerdasan intrapersonal, project schedule ini akan menyenangkan. Nah, refresh kembali, kecerdasan intrapersonal itu adalah kecerdasan yang punya rangkaian kemampuan yang ada di slide. Mengenali diri sendiri secara mendalam, intuitif, motivasi, penyendiri, sensitif, ya kan, dan seterusnya. Nah, ini prosedurnya. Orang tua berdiskusi bersama tentang jadwal anak yang rutin dan yang tidak rutin. Nah, ini penting ya. Jadi ternyata, ini pengalaman ketika kita ikut pelatihan, ternyata jadwal itu dibagi 2 kelompok besar, rutin sama yang tidak rutin. Itu. Nah, ini hubungannya dengan kalau rutin itu adalah kedisiplinan nanti gitu. Tapi kalau yang tidak rutin itu kreativitas. Nah, apa ini berarti? Yang kedua adalah mempersiapkan medianya. Apakah itu dalam bentuk kertas, pensil, dan lain-lain ya. Yang ketiga, anak diminta menyusun jadwal aktivitas berdasarkan waktu biasanya, nama aktivitas, tempatnya, dan orang yang terlibat gitu. Katakanlah kalau sholat subuh pertama, yang terlibat itu siapa? Ya kan, seluruh anggota keluarga, ya udah. Yang keempat adalah jadwal itu dipasang di tempat yang terlihat ya oleh anak kita dan selalu dipantau bersama. Nah, yang penting adalah tiap hari kita bisa berdiskusi sama anak kita ketika ada aktivitas yang gagal dilakukan oleh anak kita. Kenapa sebabnya kok gagal? Bagaimana untuk berikutnya? Kalau apalagi itu kalau rutin ya. Contoh sholat subuhnya telat gitu. Nah, itu bisa jadi ajakan atau bahan diskusi sama anak kita dan lain-lain. Nah, inilah prosedur sederhana. Jadi jangan sampai jadwal itu tidak dibahas. Setelah ditempel lalu dibiarkan begitu saja, tidak dibahas, tidak dipantau. Jangan ya, kita sebagai orang tuanya bisa bertindak sebagai supervisor. Kan asik kalau sudah punya jadwal itu, kita bisa kontrol. Ini prosedurnya. Manfaatnya luar biasa, Bapak Ibu. Mengenalkan anak terhadap konsep waktu itu. Lalu mengajarkan menentukan prioritas dalam hidupnya ini. Jadi betapa banyak yang tidak prioritas itu nanti akan disingkirkan oleh anak kita sendiri dalam schedule-nya. Lalu melatih. Nah, ini salah satu yang tidak prioritas apa? Main gadget, ya kan? Ini main gadget, yang games yang ya oke lah bisa, cuman kapan ini gitu, tidak setiap hari gitu. Nah, ini penting sekali. Lalu melatih anak kita untuk disiplin terhadap jadwal yang ada.
mengajarkan tanggung jawab atas pilihan yang sudah dibuatnya. Ya kan, disiplin, tanggung jawab. Kemudian membiasakan anak melakukan kegiatan hariannya tanpa diperintah sudah. Kalau jadwalnya sholat, ya dia akan sholat gitu. Nah, awalnya dibantu dulu, dikontrol dulu, nanti akan jadi kebiasaan. Nah, ini dampaknya ketika anak kita dewasa, ya ayah bunda ketahuan ya, mana orang-orang yang punya schedule yang rapi, mana yang tidak, itu kelihatan lah kalau kita sudah dewasa begini. Apalagi dalam kaitannya dengan pekerjaan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan, ayah bunda, dan inilah anak-anak kita yang bisa untuk dicoba oleh orang tuanya project schedule atau jadwal aktivitas. Untuk di kelas 1 ada berapa itu? 3, ada 6 ya. Itu yaitu Fahra Afia kelas 1, Joan itu kelas 1, Hafizi kelas 1, Marsha kelas 1, Kiar Ahza kelas 1, kemudian Raditya kelas 1. Nah, mudah-mudahan orang tuanya bisa coba berdiskusi sama anaknya. Yang kelas 2, 2 anak ya, Rasdan kelas 2 dan Devdan kelas 2. Kemudian untuk yang kelas 3 itu ada 5 anak. Bidara, ya, Audrey, kelas 3. Kemudian Isa Roshid, Bawazir, kelas 3. Ilham Arif Hidayat, kelas 3. Bayu Abdi Maulana, kelas 3. Malika Akilah, kelas 3. Nah, scheduling. Ya, kalau bentuk jadwalnya gimana, wah banyak ya. Bisa horizontal, landscape, bisa portrait, ya bisa lingkaran, ya kan macam-macam. Itu ayah bunda bisa lihat di YouTube lah bentuk-bentuk schedule, membuat schedule itu. Ada yang kayak lingkaran kayak kue pie gitu ya. Ada yang dua karton nanti diputer-puter bisa. Nah, itu tergantung kreativitas kita lah. Itu. Nah, berikutnya yang ke-6. Nah, sudah 1 jam lebih ini sudah. Menanam dan berkebun. Nah, ini ya, menanam benih, tanaman ya, dan merawatnya secara periodik. Nah, ini di musim pandemi sangat penting ini sebetulnya. Ya. Nah, kita lihat ini, ice breaking. Ya, dan seterusnya. Ini mungkin kalau di rumah yang tidak ada tanahnya ya dan lain-lain, kita tidak boleh putus asa, banyak kreativitas seperti contoh di video pendek tadi. Nah, menanam, merawat tanaman, ini insya Allah disukai anak-anak kita yang punya dominasi kecerdasan naturalis, kecerdasan alam. Nah, itu kemampuan membedakan anggota atau spesies,
Itu salah satu kompetensi di kecerdasan naturalis. Eksistensi spesies, memetakan hubungan antara beberapa spesies. Itu. Nah, Ayah Bunda, kalau ini nanti rutin misalkan, nah kita akan ketemu lagi dengan proyek-proyek yang beda lagi ya. Mungkin kecerdasan Ayah Bunda adalah naturalis anaknya, tapi proyeknya bisa beda lagi, bukan tanaman, macam-macam. Nah, itu saya coba sekarang sedang mendesainkan itu, membantu Ayah Bunda lah proyek apa. Karena kan data MIR ada di kita, ada di sekolah itu. Nah, ini prosedurnya. Memilih benih tanaman dapat berupa sayuran, tanaman obat, atau tanaman hias, tergantung. Lalu mempelajari prosedur menanam benih yang sudah ditentukan. Jadi cara menanamnya itu bagaimana, itu kita ajari. Nah, sekarang kan referensi ini sudah tidak susah. Cari aja di YouTube, wah sudah banyak itu. Ya kan? Nah, jadi sama anak-anak kita coba cari gitu, atau ada e-booknya. Kemudian mempersiapkan lahan dan perangkat berkebun. Nah, kalau tidak ada lahan ya mungkin di gelas seperti yang di video tadi. Yang keempat adalah baru. Kalau sudah ditanam semua, kita rawat tanaman itu secara berkala. Nah, kalau sampai ada tanaman yang menghasilkan sesuatu, buah misalkan, nah itu ayo memanen bersama-sama. Kayak misalkan ada yang nanam jahe, tanaman obat, kita panen jahe sampai kita tumbuk ya, bisa langsung ngopi bersama, ini kopi jahe dan seterusnya. Nah, ini prosedur dari menanam dan berkebun ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu gardening. Nah, manfaatnya apa? Luar biasa ya, mengembangkan kemampuan sensorik anak. Jadi ketika anak itu menanam, apalagi di halaman depan atau belakang rumah, ya kan, kaki anak kita menginjak tanah, rumput gitu dan lain, itu luar biasa melatih sensorik ya, meraba ini itu dan lain-lain. Kemudian meningkatkan pengembangan motorik halus anak ya. Motorik halus adalah otot-otot kecil anak kita yang dirangsang gitu. Yang ketiga adalah tanggung jawab dan kesabaran. Itu menanam ya. Nanti nggak tumbuh-tumbuh mati ya kan dan lain, harus sabar. Kemudian mengajarkan berbagai pengetahuan. Oh, ini luar biasa. Biarkan anak bertanya, kok bisa ya tumbuh ya dari sini? Ini namanya apa ketika jadi benih? Setelah tumbuh jadi apa? Ya kan, tunas. Setelah itu apa? Wah, macam-macam, banyak sekali. Itu baru benihnya, belum medianya dan lain-lain. Dan yang kelima adalah mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan ini. Dan menanam itu mengurangi stres. Ini ada jurnalnya ya Bunda ya. Mengurangi stres. Orang bertanam itu mengurangi stres. Ini terbukti fakta kemarin di media, masuk TV ya. Ternyata meski pandemi kan banyak perusahaan-perusahaan tutup ini. Tapi penjual ikan hias dan tanaman hias itu ramai dikunjungin orang. Karena apa? Obat stres ternyata, ya kan? Nah, yang ketujuh adalah mendorong anak menyukai makanan sehat, sayur mayur. Apalagi yang ditanam ini bisa dimakan ya. Dan yang kedelapan, berkebun dapat mempererat hubungan keluarga tentunya. Karena ini dikerjakan bersama-sama. Nah, seperti itu Ayah Bunda. Ini nama anak-anak kita yang mudah-mudahan Ayah Bunda bismillah bisa mengerjakan proyek gardening. Kiar Ahza kelas 1, Raditya kelas 1, Noval Afkar kelas 1. Sedangkan yang kelas 2-nya Mikail, Abdul Malik, Zahra, Almaira ya, kelas 2. Yang kelas 3-nya Aisyah Fatima, Isya Roshid Bawazir, Feiza Aulia Aryadi. Nah, terakhir, ada 7 proyek ini ya, yaitu origami. Nah, ini mungkin Ayah Bunda sudah tahu ya, anak-anak kita tahu. Nah, cuman di musim pandemi ini saya pikir ini penting ya. Penting sekali, bahannya murah, hanya kertas saja. Tapi tiba-tiba banyak
kemampuan anak yang bisa diasah. Seni melipat kertas yang menjadi sebuah bentuk tertentu. Itu origami. Nah, kalau nggak salah, ini ada videonya. Ini membuat kepala kelinci. Jadi ya, nah ternyata mendesain atau membuat origami itu melatih kecerdasan kinestetis ya, kecerdasan gerak anak kita ya, tangan anak kita itu dilatih, kemampuan kontrol gerak tubuh, mengolah objek, respon dan refleks. Ini. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama memilih bentuk origaminya. Tadi kan kepala kelinci, ada burung, ada tas, macam-macam. Lalu membaca urutan prosedur membuatnya. Itu ada urutannya, kemudian menyiapkan bahan kertas origaminya dan melipat kertas sesuai dengan prosedur. Jadi origami akan gagal kalau anak tidak mengerjakan sesuai urutan prosedur. Origami akan gagal ketika anak tidak begitu ahli, canggih, atau tepat dalam melipat. Nah, ya kan? Jadi ini yang kinestetisnya yang dibutuhkan. Nah, manfaatnya apa? Melatih motorik halus, ya, otot halus di tangan anak kita, meningkatkan kemampuan berpikir, nah, kemudian belajar kreatif, mengikuti arahan, menemukan solusi, ya kan? Dan origami itu belajar geometri. Ini lintas kecerdasan ya, matematis logi. Nah, itu ayah bunda, dan inilah anak-anak dari SDC kelas 1 sampai kelas 3 yang saya anjurkan orang tuanya untuk mulai sama-sama anaknya, ayo buat origami. Ya. Yang pertama adalah Syam Abdillah, kelas 1, kelas 1-nya kebetulan ada 1 saja ini. Kemudian Devdan, kelas 2, ya. Raihan, kelas 2, Aleandra, kelas 2, Amira Izati kelas 2. Nah, kelas 3-nya ada Muhammad Hadi, ada Ali Ridho, kelas 3, ada Afifah Haya, kelas 3, dan ada Naufal, kelas 3. Nah, jadi bisa berganti-ganti kapan dilakukan origami itu. Lalu jangan dibuang kalau sudah jadi, ya, disimpan. Nah, bagaimana dengan putra-putri ayah bunda yang namanya tidak ada di sini? Maka santai aja, ayah bunda bisa memilih itu dari 1 sampai 7 tadi. Seperti itu. Kira-kira yang menantang buat putra-putri ayah bunda itu bagaimana? Nah, seperti itu mungkin sharing dari saya. Hari ini saya share 7 project ya dengan analisa multiple intelligences
untuk anak-anak kita di kelas 1 sampai kelas 3. Terima kasih Ayah Bunda. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Munif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan untuk ayah bunda yang mau bertanya bisa ditulis di kolom atau bisa langsung ya. Untuk pertanyaan kita batasi 3 pertanyaan saja. Silakan ayah bunda. Kita masih menunggu. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh Pak Munif silakan. Pengalaman ketika orang tua sama anak ingin mendesain proyek, itu anaknya enggak mau. Sudah kita tentukan ini, tapi anaknya enggak mau. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Mungkin ada beberapa ayah bunda yang juga kepikiran mau tanya seperti ini. Nah, caranya begini, kita jangan dulu ubah proyeknya, jangan gitu. Anak kita nggak mau itu karena satu, mereka belum melihat hasil. Nah, kalau boleh, kita sebagai orang tuanya yang melakukan proyek itu dulu, sampai ketemu hasilnya. Biasanya anak itu kalau sudah kelihatan hasil, baru mau mencoba. Nah, ini adalah stimulus, harus dipantik. Ya kan? Harus dipantik. Kadang-kadang kemampuan anak yang terpendam karena itu bakat potensi, itu ada gitu. Nah, ini nggak bisa langsung spontan keluar tanpa harus dipantik. Bagaimana cara memantiknya? Nah, kita yang buat dulu. Gitu. Seperti contoh origami misalkan. Itu males anak kita. Wah, ini. Nah, coba kita buat dulu. Ketika kelihatan itu jadi banyak, lucu, dipajang begitu, biasanya ayo dong, Ma, aku ajarin. Nah, itu baru seperti itu. Nah, ini kebanyakan ada kondisi yang seperti ini. Karena ya kalau boleh jujur, kebiasaan untuk mendesain proyek ini jarang sebetulnya. Jadi itu yang terjadi kalau ada anak kita yang mungkin tidak mau. Nah, kalau itu sudah dicoba tetap tidak mau, ya berarti kita harus ganti proyek yang lain ya. Karena kan banyak proyek ini. Nanti kalau terus-terusan kita continue ayah bunda dan ayah bunda merasa butuh informasi ini betul, nanti bulan depan saya akan share dengan proyek yang lain gitu. Ya kan, dengan nama-nama anak ayah bunda mungkin berganti lagi. Karena saya datanya dari hasil multiple intelligence research. Oke. Seperti itu mungkin saya tambahkan sebentar. Baik, Bapak Munif, terima kasih atas tambahannya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Hidayat. Ya. Anak saya dapat beberapa proyek, mana yang harus diprioritaskan? Ya. Terima kasih. Yang saya sudah pilihkan itu, Pak Agus, bisa langsung dilakukan. Tergantung Pak Agus itu. Ya kan, itu. Jadi tidak harus ada yang prioritas, itu kan baru 2 ya. Baru 2 ini bisa sampai 1 bulan, 2 bulan bisa, apalagi yang continue nanti. Jadi terserah Pak Agus, mungkin minggu pertama, proyek pertama dulu, minggu kedua, proyek kedua, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Munif atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan lagi, silahkan Ayah Bunda. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya tutup saja. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Munif
atas materi yang disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oh, masih ada pertanyaan lagi ya? Mohon maaf. Ada dari Bu Dede. Assalamualaikum Pak Munib. Syukron untuk materi yang keren ini. Pertanyaan saya, apakah kegiatan yang cocok untuk ABK, anak berkebutuhan khusus? Begitu Pak Munib. Ya. Jadi saya pikir kalau anak-anak kita yang spesial lalu masuk dalam kelompok untuk mengerjakan proyek yang saya jelaskan tadi, bismillah, nggak apa-apa. Hanya perlu dibantu, itu aja. Perlu dibantu. Dan ketika anak itu sudah mulai enggan gitu mengerjakan proyek itu, untuk anak spesial itu ketika distimulus beberapa kali Bu Didik, dia enggan, ya udah biarkan aja. Kita harus ganti dengan proyek yang lain gitu. Artinya jangan ada paksaan. Kalau anak reguler tadi kan saya minta orang tuanya yang membuat dulu ya supaya ada pantikan hasil gitu. Tapi untuk anak spesial itu enggak usah seperti itu. Nah, itu berarti enggak cocok proyeknya gitu. Ingat ya, ini ada ratusan proyek. Jadi kita harus benar-benar mencari sebetulnya spesial atau khususnya untuk anak-anak kita yang spesial. Nah, tapi pengalaman Bu Dede itu banyak loh anak-anak spesial yang malah disiplinnya luar biasa ketika dia asyik dengan satu proyek. Bahkan ditagih sama orang tuanya, ayo ma, buat ini ma, janjinya ini gitu. Nah, kalau anak reguler kadang-kadang untuk timely itu waktu kadang-kadang masih bolong-bolong, tapi subhanallah untuk anak spesial itu luar biasa. Nah, jadi lakukan aja Bu Dede, santai aja. Nah, hanya perlu pendamping gitu. Perlu pendamping ya untuk ngajarin dan lain-lain. Seperti itu Bu Dede. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Pak Munif. Bagaimana cara mengatasi anak yang mudah jenuh? Ananda kami tipe kinestetik, sudah masuk di beberapa klub namun mudah jenuh. Seperti itu. Ya, jadi kalau anak kita itu punya kecerdasan kinestetis, memang punya konsekuensi itu anak itu cepat jenuh gitu. Nah, ada caranya supaya anak yang sering bergerak ya punya kecerdasan kinestetis, tapi dia tidak jenuh ya, bahkan dia asyik dan fokus. Nah, tipsnya itu begini. Ketika dia melakukan sesuatu yang cocok dengan kecerdasannya, kayak ikut klub apa tadi, itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang tua dan lingkungannya adalah beri apresiasi. Gitu. Nah, misalkan ikut main futsal gitu, karena dia punya kecerdasan kinestetis, ikut klub gitu, tapi 1 bulan minta berhenti, gitu, ganti lagi renang, nanti ganti lagi gitu. Karena apa? Setiap aktivitas yang diikuti secara psikologis tidak ada ikatan emosional. Kita buatkan ikatan emosional itu dengan apresiasi. Ya kan? Apresiasi. Nah, masalahnya apresiasi itu munculnya pasti ada penyebabnya, Ibu Bapak. Tidak boleh ujuk-ujuk anak kita futsal, oke pulang kita kasih sertifikat apresiasi, ya kan? Tidak gitu. Harus ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini macam-macam. Lakukan discovering ability. Ya, mintalah kepada klubnya itu untuk kompetisi pertandingan seperti itu, yang mana setiap anak itu pasti juara gitu. Nah, tapi juaranya macam-macam, juara apa gitu. Kecepatan larinya ini misalkan futsal ya, itu luar biasa menyundul bolanya itu. Nah, ketika kita lakukan discovering ability, menjelajah kemampuan anak kita, meskipun itu sekecil debu begitu, lalu itulah penyebab kita beri apresiasi. Apresiasi itu bisa berupa ucapan selamat, bisa dikasih model sertifikat yang sederhana, hebat kamu, top futsalnya,
menggiring bolanya keren, meskipun nggak masuk-masuk bolanya, iya kan? Itu ada yang menyundul bolanya keren gitu. Padahal ya mungkin hanya 2 kali menyundul aja. Nah, itu memunculkan ikatan emosi anak. Aku dihargai itu. Aku dihargai. Nah, kalau itu terjadi, insya Allah anak kita akan lebih fokus. Contoh ya, Mama atau Papa, aku kan tadi hanya 2 kali menyundul. Sudah dikasih sertifikat ya? Iya, apalagi kalau kamu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, akhirnya anak itu fokus. Yang pinter menggiring, dapat apresiasi penghargaan. Apalagi kalau kamu bisa memasukkan gol. Nah, itu. Ya kan? Nah, akhirnya anak tambah dalam, tambah ada ikatan dengan aktivitas yang disukai, tidak bosan. Itu. Kadang-kadang kita lupa ini memberikan apresiasi yang punya sebab tadi. Kadang-kadang kita memberikan apresiasi tidak ada sebabnya. Ya, asal aja selesai main bola, wah hebat, ini. Anak bingung, apa sebabnya ini? Aku hebatnya di mana? Nggak ngerti gitu. Tapi kalau ada penyebabnya itu tadi, nah itu lewat discovering ability tadi, itu akan keren sekali. Seperti itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Munib atas jawabannya. Sudah 3 pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Munib atas materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan Ayah Bunda. Dan juga semoga Ayah Bunda bisa langsung mempraktekkannya ya di rumah. Ya. Akhir kata, kami mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup acara ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua ya Bunda. Terima kasih semua. Ya, izin saya bermanfaat. Amin.